Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, pertama-tama salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitar. Tema ketiga, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Senin 5 Oktober 2020. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan dan kalian terima bisa bermanfaat. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, siap ya? Kita memasuki subtema 1, yaitu benda di sekitar. Di sini sudah tersedia beberapa gambar benda, baik yang ada di rumah maupun di luar rumah. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, Ibu akan jelaskan apa itu benda. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda. Kursi, meja, gelas, dan lain-lainnya itu juga benda. Dan dari yang Ibu sebutkan tadi, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Nah, sedangkan kursi, meja, pensil yang terdapat pada slide ini merupakan benda mati. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, meja, kursi menempati ruang. Semua benda yang Ibu sebutkan tadi juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Contohnya, apakah cahaya matahari termasuk sebuah benda pada slide ini? Nah, cahaya matahari bukanlah sebuah benda. Cahaya matahari tidak menempati ruang dan cahaya matahari tidak dapat ditimbang. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman. Terlihat ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, itu adalah benda hidup. Sedangkan matahari itu bukan benda. Nah, benda mati apa? Meja, kursi. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, pada slide ini sifat fisik benda itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, warna. Nah, setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Warna merupakan sifat fisik yang bisa kita amati secara langsung. Nah, warna yang dimiliki suatu benda merupakan ciri tersendiri yang membedakan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Misalnya, susu warna putih dan lain-lain. Nah, fisik yang kedua yaitu bentuk. Benda di sekitar kita mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Yang awalnya dari pohon lalu diolah kemudian menjadi sebuah kerajinan seperti meja, kursi. Nah, bentuknya pun berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang bentuk kotak, ada yang persegi panjang, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga itu ukurannya. Nah, selain memiliki warna dan bentuk, benda juga memiliki ukuran teman-teman. Contohnya, kita ambil contoh kecilnya, bola untuk sepak bola itu lebih besar dari bola tenis meja. Nah, itu ukurannya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis wujud benda. Di sini jenis-jenis wujud benda ada 3 teman-teman. Yang pertama, padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu seperti meja, kursi, keramik, dan lain-lain ya teman-teman. Terus jenis wujud benda yang kedua yaitu cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap.
menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu wujud benda yang ketiga itu gas. Nah, benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat wadahnya, ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kata depan. Kata depan dapat diartikan sebagai kata yang diletakkan di depan kata lain, seperti kata depan kata sifat maupun kata keterangan. Nah, penulisan kata depan dipisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan dipakai untuk menunjukkan arah tempat asal usul. Nah, contoh bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman pada slide ini. Yang pertama, Pak Seno berangkat dari, sudah Ibu kasih garis bawah. Nah, jadi contoh yang pertama, Pak Seno berangkat dari Aceh pukul 3. Lalu, perhiasan Bu Nisa terbuat dari. Kemudian ada kalimat berikutnya setelah kata depan. Yang ketiga, Nisa membersihkan rumah tuh. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Dari yang Ibu garis bawahi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kata setelah dari. Halaman sampai ke kebun belakang. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang perilaku yang terkandung dalam Pancasila di masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama apa teman-teman? Nah, saling menghormati. Yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghargai hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, kita harus menghargai hak milik orang lain. Dan yang terakhir, selalu menjaga hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, di bawahnya ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa? Yang pertama, tidak saling menghormati. Dan kedua, bersikap tidak toleran antar umat beragama. Kemudian yang tiga, tidak rukun dengan tetangga dan yang berbeda agama. Kemudian yang keempat, sifat yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, melanggar norma-norma dan aturan yang ada di masyarakat. Kemudian perilaku yang kelima apa teman-teman? Tidak pernah mengikuti kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam dan sebagainya. Kita masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman, yaitu sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran. Nah, sifat pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran ya teman-teman. Maksudnya di sini, jika suatu operasi hitung susunannya diubah, hasilnya akan tetap sama. Dan sifat komutatif ini hanya berlaku untuk Sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian karena hasilnya tidak akan sama ya teman-teman. Bisa kita lihat contoh berikut ini untuk operasi pertukaran pada penjumlahan. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Lalu kita balikkan teman-teman. Kita tukar nih angka 4-nya di depan dan angka 2-nya setelah angka 4. 4 ditambah 2 hasilnya tetap 6. Jadi 2 ditambah 4 maupun 4 ditambah 2 hasilnya akan tetap sama ya teman-teman, yaitu 6. Jadi sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif pada penjumlahan. Di samping di dalam kotak yang berwarna kuning itu rumusnya ya teman-teman. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita tukar posisinya. Kemudian kita ke perkalian. Sekarang perhatikan pada perkalian berikut ini ya teman-teman. 2 dikali 4 hasilnya tetap 8. Lalu kita balikkan 4-nya terlebih dahulu baru dikalikan 2 hasilnya tetap 8 ya teman-teman. Jadi
2 dikali 4 ataupun 4 dikali 2 hasilnya tetap 8. Nah, sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif pada perkalian. Rumusnya juga ada ya teman-teman pada kotak yang berwarna kuning. A dikali B sama dengan kita balik B dikali A. Hasilnya akan tetap sama ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu sifat operasi hitung asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat pengelompokan pada penjumlahan kali ini ya teman-teman ya, bisa dilihat rumusnya di dalam kolom yang berwarna kuning. Dalam kurung A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B ditambah C. Nah, bisa kita lihat contohnya teman-teman ya. 37 ditambah 52 ditambah 29 hasilnya. Jadi ini pengelompokan ya teman-teman. 37-nya kita tulis terlebih dahulu, lalu ditambah dengan masukkan 52 ditambah 29 di dalam kurung. Nah, hasilnya 37. Nah, operasi di dalam tanda kurung perlu kita Ibu ingatkan ya teman-teman, operasi di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi, jika posisi tanda kurung pada penjumlahan berubah, hasil akhirnya penjumlahan tidak akan berubah ya teman-teman. Coba dilihat contohnya lagi. 37. Nah, dari mana angka 81? 52 ditambah 29 hasilnya 81. Nah, 37 ditambah 81 hasil akhirnya 118 ya teman-teman. Nah, sifat seperti ini disebut sifat pengelompokan atau asosiatif pada penjumlahan. Nah, baik teman-teman, tugas pada hari ini teman-teman mengerjakan, ayo menjawab halaman 5 nomor 2, ayo kerjakan halaman 8 nomor 7, ayo melengkapi kalimat halaman 9 nomor 2, dan yang terakhir ayo kerjakan halaman 10 nomor 3 dan 8. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya teman-teman. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.